Oke, kembali lagi di channelnya Sarjana Pendidik. Jadi di dalam video kali ini ya, saya akan membuat suatu percobaan ya menggunakan kit listrik. Oke, baik ya, di dalam video ini ya. Jadi kita akan membuat suatu percobaan ya berkaitan dengan perubahan energi listrik menjadi kalor ya, seperti itu. Oke, jadi alat dan bahan yang kita gunakan di sini adalah ini papan rangkaian ya. Kemudian yang ini adalah jembatan penghubung. Kemudian ini kabel penghubung juga. Nah, kemudian ini kita menggunakan saklar satu arah ya. Ini saklar satu arah. Kemudian di sini juga kita menggunakan termometer yang Celcius. Kemudian juga kita menggunakan di sini ada kawat nikrom dan juga kawat konstanta ya. Kemudian kita juga ada menggunakan multitester ya. Kemudian ada jepit steker. Nah, kemudian ya ada juga karton ya. Ini saya bekas karton saya ambil ini nanti sebagai penghalang panas ya. Jadi ketika kawat nanti dia dialiri arus, ketika sudah panas kawatnya tidak merusak papan rangkaian ya. Nah, kemudian sumber arus yang kita gunakan itu arus listrik ya. Kemudian kita menggunakan catu daya yang ini ya, atau power supply ya. Jadi tegangannya itu dari 6 sampai 12 volt. Ya, di sini kita akan menggunakan yang tegangan DC ya. Jadi yang ini kita gunakan tegangan DC. Oke, baik, langsung saja ya. Di sini kita akan langsung merangkai alatnya. Ya, ini kita singkirkan terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan membuat rangkaiannya. Oke, ya. Kita akan coba merangkai dulu ya. Ini kabelnya sebelum kita cobaan ya, ini coba kita cek dulu apakah kabel penghubung ini berfungsi atau tidak ya. Kita menggunakan nih multitester ya. Jadi kalau misalkan untuk pengecekan alat seperti ini ya, apakah dia masih bagus kabelnya atau tidak, itu bisa kita cek ya. Jadi di sini saklar ini ya, itu kita arahkan ke ohm ya. Ya, jadi masih bergerak ya, artinya alat ini masih bagus. Oke, ini kita coba dulu ya, kita coba cek dulu. Oke ya, ini berfungsi dengan baik. Kemudian kita coba yang hitam ya, apakah berfungsi dengan baik. Oke ya, semuanya berfungsi dengan baik ya. Oke, jadi langsung kita pasang ya. Jadi karena arus yang kita gunakan ini DC ya, harus searah, karena harus bolak-balik, jadi aman ya nih. Jadi kalau misalkan ada yang takut misalkan ya tentang menggunakan kata listrik, takut, di sekarang cobalah untuk tidak takut setelah menonton video ini ya. Oke. Oke, jadi ada suatu insiden ya, berhubung listrik mati ya. Jadi kita akan coba menggunakan baterai ya. Ini ada saya sediakan baterai ya.
yang saya pakai di sini baterai ABC ya. Jadi ini yang 1,5 volt. Jadi karena kita menggunakan baterai ya, jadi kita butuh alat tambahan ya, dudukan baterai. Kita butuh 2 ya. Kita akan coba dulu menggunakan menggunakan dudukan baterai ya. Oke, kita akan coba. Ini kita akan rangkai dulu ya untuk baterainya. Kita coba di sini ya. Jadi untuk yang ini berarti kita kan ada perubahan ya. Nah, seperti ini kita menggunakan jumper. Ini nih positif negatif, berarti ini juga harus positif negatif. Ya, jadi jangan salah ya. Jadi di dalam dudukan baterai ini tanda plus minus sudah ada. Ya. Nah, cara merangkainya seperti ini ya. Jadi ini ini saya perbesar. Jadi kita harus menghubungkan di sini ya. Pakai jembatan penghubung. Nah, setelah itu baterainya kita pasang. Ya. Jadi setelah baterai kita pasang, kita akan coba membuat rangkainya dulu ya. Oke. Ya, jadi sekarang kita coba untuk merangkai dulu ya. Ini kita pasang dulu ya stekernya di sini, tapi tunggu sebentar. Oke, baik ya. Jadi ini kita rubah dulu posisinya ya, jadi supaya bisa nanti terhubung di sini ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, jadi seperti ini itu jadi arus ya dari sini ke sini itu udah ada ya. Jadi semuanya sudah saling terhubung. Nah, sekarang kita akan coba merangkai dulu ya. Ini kita pasang dulu di sini saklarnya ya. Kemudian ini saklar, nanti kita gunakan ini di sini ya untuk pengecekan apakah ada arus yang mengalir ya. Nanti kita menggunakan nanti kita menggunakan yang DCA ya. Kita menggunakan ampere. Oke. Nah, yang ini nanti kita akan pasang di sini ya. Satu, atau di sini juga sebenarnya boleh ya, sudah terhubung tidak masalah, tapi ini terakhir nanti kita pasang untuk yang ini. Nah, kemudian setelah itu ya ini kita pasang lagi, ini kita pasang dulu ya, nanti kita cabut ketika menghubungkan itu ya. Nah, kemudian ini kita pasang di sini ya, kita pasang di sini aja bersama di sini nanti ya. Nah, di sini berarti kita perlu sini ya, kita pasang di sini sama di sini ya. Kemudian ini masih perlu kita buat jembatan penghubung di sini ya, seperti ini. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti ini konsepnya. Nah, kemudian ya, saya punya kebiasaan itu, ini biasanya saya uji coba dulu apakah rangkaian ini sudah betul ya. Jadi biasanya saya menggunakan nih ya, dudukan lampu. Ini biasanya saya uji coba dulu untuk lampunya apakah sudah nyala atau belum. Ini kita pasang terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan lampunya nanti menyala, itu berarti
arus yang masuk ya, ada arus yang masuk maksudnya. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba di sini misalkan. Oke ya, coba kita cek ya, ini sudah saya buat rangkaian seperti ini ya. Kemudian coba kita nyalakan ya, nih nyala ya, batas sudah pas. Oke ya, jadi di percobaan ini ya, jadi sumber arusnya itu saya ganti ya, saya ganti menjadi menjadi baterai ya, yang saya gunakan baterai kering ya, 3 volt ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat rangkaiannya ya. Kita akan buat dulu rangkaiannya seperti apa. Oke. Ini ya. Ini yang pertama kita gunakan adalah kabel atau kawat ya, kawat konstan ya. Ini coba kita pasang ya, ini kita jepitkan aja, ini kita hubungkan di sini ya. Oke, ini kita cabut ya, ini kemudian kita potong dulu ya. Oke, kemudian setelah kita potong, ini kita masukkan kembali ya, ini jepit. Oke, masih belum ini ya, ini bisa kita tarik. Oke, nah kemudian oke, ini ya, tekan sampai masuk, kemudian kita tarik lagi. Nih kita taruh di bawah ya. Nah kemudian ini kan sudah ada alirannya ya, sudah ada pengalir ya, jadi nanti mengalir seperti itu. Oke, kita akan coba ini ya. Yang pertama, sebelum kita melakukan pengukuran itu, untuk pengukuran ini nanti apakah ada apa terjadi perubahan energi listrik menjadi tipe energi panas ya. Kita akan lihat, kita akan buktikan. Yang pertama ya, kita ukur dulu menggunakan ini ya, termometer yang Celsius ya, Celsius. Jadi ini nggak boleh langsung bersentuhan ke tangan ya, apalagi tendonnya ini, ujungnya ini nggak boleh disentuh ya, ini nggak boleh disentuh ini. Ini ya, ujungnya yang ini, tendonnya ini nggak boleh disentuh, belum fokus nih. Nah ini nggak boleh sentuh ya, karena akan mempengaruhi pengukuran nanti. Oke, ini kita lihat suhu awalnya ya, sini. Ini kita caranya itu adalah seperti ini. Ini saya perbesar dulu ya. Nah ini ujungnya kita letakkan di sini ya. Ujungnya kita letakkan di sini nanti. Seperti ini ya. Oke, sebelum ke langkah yang tadi ya, ini saya off-kan dulu ya, ini kita lihat dulu.
ada arus ya, ada teganannya. Kemudian ini untuk bola lampu kita cabut aja ya, itu tadi hanya untuk menguji apakah ada arus juga. Nah, kemudian setelah seperti ini ya, ini kita ukur ya, tadi sudah del juga, ini juga kita ukur ya. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu ini kita cabut. Oke ya, ini sudah. Oke, kita akan tunggu ya. Kita akan tunggu. Ya, kita akan lihat di menit pertama nanti. Oke, baik. Ya, jadi setelah lebih dari 1 menit ya, kita akan coba ukur apakah ada perubahan ya. Ini kita lihat. Oke. Ini kita lihat ya. Oke, ya. Ada ya. Nah, kemudian coba kita lihat batas di sini ya, mendekati 40. Ya, ada sekitar 37 lah. Ya, 37. Oke, kemudian kita biarkan lagi ya. Oke ya, jadi kira-kira 2 menit berlalu ya dari menit pertama tadi. Ya, kita akan coba ukur lagi ya. Apakah tadi di sekitar 37 ya, 37 mendekati 38. Kita akan lihat untuk menit berikutnya. Oke ya, ini saya tunjukkan lagi ya. Ini bisa dilihat. Oke ya, ini ya. Oke, baik. Sekarang kita akan coba ya seperti ini. Oke, kita lihat apakah dia akan mengalami kenaikan. Oke, bisa dilihat ya. Oke, saya perbesar ya, saya naikkan. Oke, bisa kita lihat ya, dia hampir mencapai di 40 ya, sudah mencapai 40. Jadi semakin lama nanti ini kita semakin lama nanti kita letakkan atau kita ukur ya, kenaikan suhunya ya, itu akan semakin naik ya. Ini sudah 40, lebih mendekati 41. Oke ya, jadi bisa diperhatikan ya. Oke ya, dia mengalami kenaikan suhu ya. Oke ya, jadi itulah percobaan sederhana kita ya untuk membuktikan ya bagaimana perubahan energi listrik menjadi energi kalor ya. Jadi itu nanti kalau misalkan guru-guru atau
siswa-siswi membuat percobaan seperti ini, caranya seperti itu ya. Oke ya, jadi demikian ya untuk percobaan yang ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.